Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma faqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, di dalam Al-Quran tadi menjelaskan bahwa kita diperintah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dilarang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada itu, dalam ayat itu Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada orang tua bila mana usia lanjut orang tua kita, baik itu keduanya maupun salah satunya. Kita dilarang menyampaikan bahasa-bahasa yang tidak sopan, kata kasar seperti kata-kata wa qul lahumā qawlan karīmā, sampaikanlah kata-kata yang mulia kepada kedua orang tua. Kaum muslimin yang berbahagia, orang tua tidak ada bandingnya. Kita bawa orang tua kita berangkat ke tanah suci, kita gendong dia tawaf, bimbing dia sa'i dan sebagainya. Belumlah terbalas ketimbang beratnya orang tua melahirkan kita dan mengandungkan kita. Nah, oleh karena itu, mari kita menjadi anak yang soleh. Paling tidak kita tidak menjadi anak yang durhaka. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Ridha Allah itu berada dalam keridhaan orang tua. Murka Allah juga berada dalam murka orang tua. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, ada kisah yang sangat menarik. Pada satu hari, seorang anak muda membawa seorang ibu parabaya berobat ke praktek dokter. Pada satu saat, di ruang praktek dokter itu, dokter menanya kepada anak muda, siapa yang sakit? Anak itu mengatakan yang sakit adalah ibu saya. Apa sakit yang dialami, kata dokter? Selama ini ibu kurang bisa tidur nyenyak. Yang kedua, kadang-kadang pusing, kadang-kadang merasa napasnya sesak. Oh, ini ibu saya, dia katakan. Coba kita periksa. Sambil dokter memeriksakan ibu tuh bertingkah seperti anak kecil. Ternyata ibu tuh punya penyakit gangguan mental. Sambil diperiksa oleh dokter, ibu mengatakan kepada anaknya, ibu nanti habis berobat mau beli balon. Iya bu, ya habis ini kita beli balon, kita periksa ke dokter dulu. Setelah itu ibu mengatakan, habis ini ibu minta belikan mainan. Anaknya mengatakan, insya Allah habis ini kita beli mainan, yang penting ibu berobat dulu, kata anaknya. Setelah itu ibu mengatakan lagi, ibu pingin umroh ke Mekah. Anaknya jawab, insya Allah setelah ibu sehat kita ke Mekah. Dokter itu mulai terharu melihat begitu ya mulia seorang anak terhadap seorang ibu yang bertingkah seperti anak kecil. Lantas dokter mengatakan kepada anaknya, sudah berapa lama ibu mengalami penyakit gangguan mental? Anaknya menjawab, dari semenjak lahir dokter, ibu saya sudah mendapatkan penyakit gangguan mental. Nah, terus kamu dipelihara oleh siapa? Saya dan ibu saya dipelihara oleh nenek saya. Jadi kamu tidak pernah merasakan dipelihara oleh ibu? Tidak pernah. Bagaimana ibu melahirkan saya? Ibu saya lahir dalam keadaan punya penyakit gangguan mental. Saya dan ibu dibesarkan oleh nenek dan dipelihara oleh nenek. Melihat sejarah itu, dokter tidak tahan, air matanya mulai jatuh, membasahi bajunya. Dia haru dengan sikap seorang anak terhadap orang tuanya. Begitu ya kamu melihara ibu yang luar biasa. Anak itu katakan, saya anak tunggal. Apapun, walaupun saya tidak pernah merasakan kasih sayang ibu saya, tapi ini adalah ibu saya. Dengan ibu saya bisa melihat alam semesta ini. Dengan ibu saya bisa melihat dunia yang seperti ini.
apapun ini adalah ibu saya. Saya harus memelihara dengan baik. Dokter katakan, apa benar nanti kamu bawa dia umroh ke Mekah? Insya Allah setelah dia sehat saya akan bawa ibu saya umroh ke tanah suci. Makin mendengar itu dokter makin air matanya bercucur, tidak tahan haru melihat seorang anak yang sungguh mulia itu. Akhirnya dokter izin ke belakang, saya izin sebentar ke belakang. Karena dokter tidak tahan tangisannya itu yang ditahan di depan anak itu haru. Apa yang diharu oleh seorang dokter? Bayangkan anak yang tidak pernah diasuh oleh ibu, tidak pernah dipelihara oleh ibu karena ibu sakit mental, begitu mulia meliharakan ibunya. Saya, kata dokter dalam hatinya, yang dilahirkan oleh ibu saya, yang dididik menjadi seorang dokter, belum pernah berbuat kepada orang tua seperti yang ia lakukan anak di depan saya. Terseduh-seduh, dokter menangis melihat mulia beribadah anak itu. Subhanallah. Oleh karena itu, mari kita pelajari agama dengan baik. Betapa besarnya jasa orang tua kepada kita, terutama adalah seorang ibu yang mengandungkan kita, melahirkan kita. Apapun bentuk kesalahan, apapun bentuk sikapnya yang tidak menyenangkan, tidak bisa kita lepaskan bahwa dia adalah orang tua kita. Kaum muslimin yang berbahagia, di Jepang sejarah yang menarik. Seorang ibu punya anak 2 orang, suami sudah tidak ada. Ibu dipelihara anak yang tertua, perempuan. Selama dipelihara oleh anak yang tertua seorang perempuan itu, maka anak yang paling kecil mengajukan ke pengadilan untuk mendapatkan hak asuh ibunya. Bayangkan, anak mengajukan ke pengadilan untuk mendapat hak bisa mengasuh ibunya, berebut untuk mengasuh ibunya. Subhanallah. Andaikan dia Islam, adalah isi surga insya Allah. Berbeda di negeri kita, banyak kasus yang kita lihat di tanah air. Ibu disebloskan oleh anaknya masuk penjara, ibu dilaporkan anaknya kepada polisi, ibu dituntut di depan kejaksaan, ayah digebuk oleh anaknya. Tidak jarang kasus di tengah-tengah kita, orang tua yang dibunuh, diancam, diniaya oleh anak kandungnya. Nauzubillah min dzalik. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, mari kita menjadi anak yang soleh. Kalau toh tidak dapat menjadi anak yang soleh, tidak durhaka kepada orang tua. Kesimpulannya, selagi ada orang tua kita, mari kita kunjung setiap saat. Kalau toh tidak atur waktu untuk silaturahmi kepada orang tua, tidak ada batasnya kasih sayang ibu dengan kita. Apapun yang kita balaskan dengan orang tua, belum terbanding kasih sayang orang tua dengan kita. Semoga kita menjadi anak yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.